Pas waktu di video klip tuh yang paling gak kuat, yang tag-nya berkali-kali itu pas sama bapak. Karena emang ada rasa. Emang ini udah diem-dieman dari SMP. Sampai saatnya jahitannya tuh mau sembuh. Dan itu kan gatel, Bib. Iya. Namanya anak kecil nggak tahu kan. Iya sih, gue nggak tahu dong. Iya, akhirnya ketarik lah benangnya itu. Geli, rasanya geli. Enak. Ya, kayak orang gatel kan kalau korek-korek enak tuh. Iya. Tarik lah benangnya. Tarik keluar bunga. Jadi pasang nih, pasang lagi fokus-fokus. Lawannya tuh ngeliat bibirku. Ini kok belum dipukul udah sobek. Itu kesempatan aku masuk, Bib. Aku pengen itu sih, pengen ngebuktiin sama dunia tuh. Kalau walaupun aku sembing, aku juga bisa gitu. Bang David. Jadi ada yang manggil David karena dia tuh tahu David ke studio gua. Bocah-bocah tuh. Pertama udah bener ya Bang David. Setelah itu haho. Nggak ditanggapin jadi haho. Aduh. Wih, lu banyak fansnya sekarang Fit ya? Alhamdulillah. Ih, sampai bocil-bocil tahu loh. Iya. Itu mendadak sekarang gini, Fit? Enggak, sih kalau anak-anak kecil dari dulu, Bib. Oh, dari dulu? Dari Kok dulu. bisa? Aku kan dulu konten-konten sumbing, Bib. Konten-konten sumbing? Iya. Jadi orang sumbing yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Itu di TikTok? TikTok, Instagram. Sama Instagram? Oh, itu banyak yang nonton? Banyak. Orang sumbing semua yang nonton? Enggak. Enggak, Bib. Sumbing semua. Dav, berarti nama lo tuh Davi atau David? Soalnya pas gua bikin konten tentang lo, katanya, Beb, namanya Davi, bukan David. Davi. Muhammad David. Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi. Oh, jadi kayaknya terinspirasi dari ini. Muammar Gaddafi, Libya. Dulu aslinya namanya Muammar Gaddafi. Oh, terus sakit-sakitan? Enggak. Di akte salah nulis katanya, kata bapak. Muhammad. Jadinya Muhammad Gaddafi. Oh, ya bagus dong. Nama Muhammad tuh ada kemuliaannya tersendiri. Nah, kalau Muammar apa bedanya? Ya, secara makna beda. Berarti bukan Muhammad. Bukan. Nah, kalau Muhammad, itu bahkan kalau orang lama tidak punya anak, itu salah satu yang dianjurkan adalah merencanakan. Jadi gitu. Iya, merencanakan kalau punya anak nanti kalau laki dinamai Muhammad atau ada nama Muhammadnya. Kalau 3 suku kata salah satunya ada Muhammadnya kayak Muhammad Davi gitu. Kalau 2 suku kata. Jadi kalau perempuan Aisyah. Perempuan ya pokoknya nama-nama mulia. Aisyah, Aminah, Siti, Fatimah. Siti itu nama ini bukan? Siti itu kayaknya itu akronim dari Sayyidah. Nggak paham, Beb. Sayyidah itu dijadikan Siti akhirnya. Oh. Jadi tuan, ya. Bentuk penghormatan. Jadi kayak apa? Ini kita kalau lama gak punya anak, kemudian meniatkan kalau punya anak nanti kalau laki dinamai Muhammad. Nah, berarti kalau yang bocil-bocil gini udah lama, Vi ya? Udah lama. Punya, Vi. Nyanyi. Oh gitu, emang gitu ya? Iya, dulu sempat viral ini aku yang bikin video, tau gak ya? Nyuah gitu. Iya, cuak. Gitu. Benar kan? Iya. Aku bikin. Nyanyi nyuah. Viral tuh. Loh, berarti itu justru jadi konten ya? Iya, jadi konten. Awal aslinya kan motor elit, dana sulit gitu. Dana sulit. Iya. Motor elit, cuak. Motor elit, ekonomi sulit, cuak. Oh. Nah, aku bilang, ya aku bikin sumbing-sumbing aja kan. Nyanyi. Oh. Viral itu. Berarti itu emang sengaja disumbing-sumbingi. Iya. Suaranya. Iya, itu yang aku bilang konten-konten sumbing. Oh. Nah ini kan gue bukan lagi konten sumbing. Coba lo gak usah sumbing-sumbingin. Kan udah sumbing. Gak bisa ya? Mentok di sini.
Bisa sih, tapi ditutup. Oh iya, lebih jelas deh kalau ditutup. Iya. Tapi nggak bisa napas. Ngomong, game over. Ngomong habis napas. Jadi kayak gitu. Jadi nazar namanya Muhammad kalau dulu. Berarti siumbing atau sumbing? Soalnya ada ceritanya juga Bib itu. Siumbing. Jadi waktu masuk suci Bib, sama teman-teman disuruh bikin nama panggung. Terus kataku, nama panggungnya apa ya? Soalnya dari kecil Davi, udah Davi aja gitu. Davi apa ya? Davi Kadafi. Masih kurang. Davi Kadafi Sunda dong. Yang diulang-ulang itu kan Sunda tuh. Nah terus Davi Sihombing. Kayaknya bagus nih. Sihombing. Awalnya gitu kan. Lemparlah ke teman-teman. Kalau namanya Davi Sihombing bagus nih. Bagus nih, cuman itu kalau ketahuan kamu bukan marganya. Iya, itu kan nama marga. Akhirnya aku plesetin. Siumbing. Dari Sumbing dan Sihombing. Siumbing, hanya dihilangin. Iya. Oh. Itu. Iya, itu nama marga. Kayak lo tiba-tiba nama Habib Davi gitu. Wah. Dimarahin, itu nama marga itu. Nama sebutan. Tapi temanku ada Bib, namanya Habib. Habib namanya? Namanya ini, Habib Yudhistira. Habib Yudhistira. Iya, karena Habib itu artinya orang yang dicintai. Tapi dia bukan ini, kasih. bukan cucu Nabi. Iya, berarti cuman jadi nama doang gitu. Ada. Gak apa-apa gitu. Ya, gak apa-apa. Cuman kalau ada orang yang mengira lo itu bukan nama tapi gelar, ya lo harus klarifikasi. Karena kan itu dosa kalau di Islam. Pernah dibohongin aku. Oh iya? Benar. Dia ngakunya Habib gelar tuh. Aku ngiranya itu Habib gelar. Terus dia ngebiarin aja. Aku disuruh waktu SMA. Oh gitu. Beliin emang lo asli mana, Vi? Kalimantan. Oh pantesan lo kayak punya tradisi menghormati Habib yang tinggi ya. Kalau di Kalimantan kan gitu, kayak Yono tuh. Soalnya bapakku juga ini agamis orangnya. Dia orang Gresik. Orang Gresik. Ya. Wah, waktu itu aku pernah waktu kuliah, kan aku kuliah di Solo. Pulang lah ke Gresik bawa gitar. Oh, gak dibolehin tuh. Dimarahin. Jangan main gitar di Musik sini. haram. Gak ada yang main gitar di sini. Karena emang nyangka gak boleh main musik haram. Atau karena aku masih muda takut nanti dengan musik gak fokus belajar atau pergaulannya jadi salah gitu. Aku kan tahu kalau masalah itu, tapi waktu itu dibilangin jangan main gitar sini. Oh, gitu. Lihat tetangga nggak ada yang main musik. Kalau gitu kita langsung datengin ayahnya. nggak ada Bib, nggak ada. Jauh di Kalimantan ya. Jauh di Kalimantan. Berarti kayak tradisi ngehormatin Habib tuh lu ada. Ada. Makanya lu mau tuh akhirnya ditipu tuh, disuruh-suruh. Karena dulu aku pernah gini, Bib. Diajak ke pengajian Bapak. Bapak kan pengajian terus. Iya. Diajak, terus orang pada nyium tangan. Oh, aku nggak tahu. Habib. Habib tuh siapa sih? Gitu aku nggak tahu. Oh, gitu. Kasih tahu sama Bapak. Habib tuh cucu Nabi. Iya. Wah, dari situ aku tahu. Makanya kalau ada orang yang Habib namanya, kayak langsung tunduk gitu. Cium tangan juga dulunya. Iya, cium tangan, akhirnya cium tangan. Jangan-jangan lu hidungnya gitu karena kebanyakan cium tangan. Enggak, Bib. Sama iya sih, emang kalau yang malsu-malsuin tuh biasanya akhirnya menyalahgunakan. Kayak ngaku Habib menyalahgunakan untuk mendiskriminasi orang lain. Ngaku polisi, ngaku hakim kan. Ya, banyak tuh kan orang yang ngaku pengacara. Ngakunya. Padahal mah ormas. Iya, makanya. Jadinya akhirnya menyalahgunakan. Berarti ayah ada, Vi? Ayah masih ada. Ibu ada? Ibu lengkap masih. Lengkap, alhamdulillah. Yang di video klip itu ibu lo beneran? Ibu dan bapak beneran. Oh, ibu dan bapak beneran. Pas waktu di video klip tuh yang paling gak kuat, yang tag-nya berkali-kali itu pas sama bapak. Karena emang ada rasa. Emang ini udah diem-dieman dari SMP. Oh gitu. Jadi ketika nge-tag jadi kayak canggung gitu. Kan disuruh natap matanya.
Ayo Dapi tatap mata bapak, ayo bapaknya mata-mata Dapi. Bilang. Oh itu dibikin beneran video klip? Dibikin beneran. Sama kayak ada produsernya gitu? Iya, udah proper. Oh. Oh lu diem-dieman sampai bikin video klip? Iya kan, makanya kenapa lagu itu bisa ada, ya karena keresahan. Oh. Kan biasanya orang stand up tuh nulis materinya dari keresahan. Nah aku nulis lagu juga ke bawah Bib jadinya. Iya. Nulis lagu tuh harus ada keresahan. Lah. Keresahannya itu makanya nggak pernah. Tapi kan itu justru kayak cerita orang yang sangat sayang kepada ayahnya kan. Iya. Iya. Sedangkan lo kan justru Dulunya hubungannya sebenarnya ya Bib. Sebenarnya yang aku pengen angkat di lagu itu, aku tuh pengen kayak dulu gitu. Pengen kayak dulu. sebelum diem-dieman. Iya, main layangan, bikin main bola, bikin layang-layang. Oh, setelah itu baru Setelah itu ada diem-dieman. sesuatu diem-dieman. Makanya diem-dieman cepirit. makanya di situ ada liriknya yang andainya kau tahu, ku selalu merindukan saat-saat. Nah, setelah bapak lu tahu tuh, akhirnya nggak diem-dieman. Akhirnya dia suka ini ngelucu, tapi garing. Oh iya, jokes bapak-bapak Iya. selalu begitu. Iya, tapi akhirnya sekarang lebih sering interaktif. Pokoknya lebih baik lah sekarang Iya. ya. Oh, keren banget. Nah, berarti salah satu output keresahannya selain stand up comedy, nyanyi, Iya, nulis lagu juga. nulis lagu. Heeh. Dulu nulis lagu aja dan nggak dinyanyiin atau emang dari awal dinyanyiin sendiri Dinyanyiin tapi sendiri. di kamar mandi? Iya, di kamar mandi, di kamar. Itu kan Kerasnya Kota juga gitu, Bib. Oh, Setahun lagu Kerasnya Kota ada itu, ya udah buat nyanyi sendiri aja. tapi lo upload di YouTube? Enggak. Oh, buat Jadi- sendiri aja. Iya, jadi ceritanya bikin lagu Kerasnya Kota nih. Set. Itu pun bukan niat bikin, tapi memang waktu itu Kerasnya Kota itu terinspirasi dari One Piece. Oh. Ada Oh, lagunya. Oh, nonton One Piece. Nonton. One Piece. Ada Nonton jadi- atau baca? Nonton. Nonton. Aku nggak suka baca. Nggak suka baca. Oke, terus? Terus ini ada di lagu itu tuh liriknya begini, Bib. Mochi mohe kaiga kawaru no nara. Anda ngomong bahasa Indonesia aja saya rooming. Apalagi pakai bahasa itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Artinya, Artinya. seandainya dunia bisa berubah, bawalah aku ke masa saat aku belum mengenal apa-apa, agar kenanganku tidak perlahan-lahan menghilang. Tetap gak ngerti sih gua. Tapi di sini ada translate lah. Enggak. Tapi di sini ada. Terus, oh gitu. Iya. Akhirnya terinspirasi bikin Kerasnya Kota. Terinspirasi. Kebetulan waktu itu pertama ngerantau ke Jakarta, jadi Iya. kerasa banget nih. Iya, kerasa banget tuh Sepi, awal-awal. kesepiannya, tuh nggak punya Emang duit. lu merantau sendirian? Sendirian, Bib. Gak ada teman keluarga? Keluarga satu pun nggak ada di sini. Ada satu cuman Lu dia. tipikal ngeselin kali. Yang biasanya orang bikin grup WhatsApp baru yang nggak ada lu Enggak sih. Enggak, Bib. Lah ngapain berani-beraninya lu kesini kesendirian? Tekad. Us. Ini berhubungan sama pengen ngebuktiin. Dulu kan sering dihina sama Iya. orang-orang. Akhirnya aku pengen ngehancurin tembok itu. Oh, akhirnya ke Jakarta tuh. Ke Jakarta akhirnya. Itu pas SMA Pas atau kuliah, pas selesai kuliah, Bib. Oh, lu kuliah gak di Jakarta? Kuliah di Solo. Oh, kuliah di Solo. Kuliah di Solo terus ngerantau lah ke Jakarta. Itu sepanjang jalan dari Semarang, aku kan naik motor nih. Sepanjang jalan dari Pantura dari Semarang ke ini Jakarta, yang udah dengerin cuma lagu itu. Lagu Jepang Kerasnya itu. Kota. Oh, Jepang. Itu Memang. berarti belum nulis Kerasnya Belum. Kota. Setelah di Jakarta, Setelah di Jakarta nulis. seminggu kemudian terasa sepinya, kerasnya, muncullah lagu itu. lu ke Jakarta berarti kemana, Fis, pertama? Bekasi, Iya, ngekos. ngos. Oh, masih berarti punya duit. Oh, awalnya aku ini, aku bawa duit tuh 2 juta ke Jakarta. Oh, 2 juta tok itu, naik motor. naik motor. Berarti punya motor juga. Punya motor Vixen. Wush.
Wah, itu mah motor keren kan? Itu kan motor orang Jawa, Bib. Iya, fiction dia. Pokoknya yang penting punya fiction. Punya fiction tuh. Sampai ada lagunya tuh, lagunya Sodik yang RE King. Numpak Teng 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 teng. Ada, Bib. Iya, numpak RE RE King. Teng 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 teng. Nah, teng teng tengnya bagus tuh loh. Weng 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 weng. Itu. Oh gitu. Rasa Terus kotak ngekos. Nah, itu aku pun pertama ngekos tuh nggak punya apa-apa, Bib. Karena perhitunganku kalau ini aku beliin kasur, aku habis duit nggak punya lagi. Oh, Gitu. Sementara orang tua nggak nyangguin. iya. Aku makanya sebulan dari awal aku di sini sampai sebulan kerja itu aku tidurnya di lantai. Di lantai. Oh, berarti lo kesini langsung dapat kerjaan, Pi? Iya, langsung dapat. Apa kerjaan? Ini bank darah, Bank darah? transfusi darah, Maksudnya ngapain tuh? darah. Oh, berarti lo jualan darah lo? Bukan, bukan, Bib. Oh, lo yang nganuin darah? Ya, yang ambil darah. Emang tahu lo, Pi? Tahu, Habib bisa aku ambil darah. Mau? Lo ambil darah gua, masukin lo jadi Habib dong? Kan ada Darah Nabi. Habib. Boleh, Bib? Tapi kan nggak bisa. Oh, tapi lo bisa, Pi? Bisa. Beneran? Oh, maksudnya belajar itu? Kan kuliahnya memang itu jurusannya. Apa? Keperawatan? Akbara, Akademi Teknologi Transfusi Darah. Oh, itu satu jurusan sendiri? Satu jurusan sendiri. Gila. Bahkan dokter pun sampai heran. Kok ada jurusan kayak gini? Itu kan sama aja kayak spesialis. Iya. Ya. Tapi ini jurusan S1. Jurusan D3. Oh, D3. S1-nya belum ada. Oh. Karena masih Berarti baru. lo gitu. Berarti kerjanya kayak di PMI Di gitu. PMI, di rumah sakit ada. Tapi kalau di PMI itu ngambil darah. Kita ngambil darah, mengelola darah. Nah, kalau di rumah sakit, tugasnya cuma nyimpen. Oh. Berarti itu seragamnya pakai jubah dong. Kan Dracula. Enggak, Bib. Kirain. Enggak, Bib. Iya. Ya seragam biasa, Bib. Iya, iya. Seragam putih. Lah. Apa jas lab. Oh. Lambang. Nah, Vi, cuman kan gini, kenapa gua jarang nge-podcast, Vi? Ha-ha. Jarang banget. Iya. Kecuali emang gua pengen nge-podcast ya, selama ini. Makanya gua gak punya proper buat podcast gitu, kayak meja podcast, audio podcast, tempat podcast, studio podcast, gua gak punya. Nah, cuman gua tertarik nge-podcast sama lo, Vi, karena gua tuh sering bilang, orang-orang yang memiliki apa yang kita anggap kekurangan itu bukan orang berkebutuhan khusus, tapi orang berkemampuan khusus. Berkemampuan khusus. Iya, jadi justru entah di titik yang orang anggap kurang atau di titik lain itu Allah kasih kelebihan di Iya. sana. Nah, cuman mata manusia gak mampu melihat itu karena dari awal udah nganggep itu kekurangan, didiskriminasi dan lain sebagainya kan. Nah, tapi omongan gua tuh pas banget ketika ngeliat lo di tempatnya Pras, nge-podcast dan nyanyi. Itu kayak ini teorinya, ini prakteknya. Ada langsung dikasih lihat. Iya, makanya gua bikin video kan Iya. kemarin soal lo dan gua izin dulu kan. Hmm. "Ih, gua mau ini nih, mau bikin video tentang lo. Nah, cuman Vi, yang gua pengen tahu, gua tuh dulu lemah dalam semua olahraga atletik. Heeh. Gue cuman bisanya, sukanya itu badminton. Tapi kuat. Kuat aja tapi goblok aja, gak bisa. Main bola jelek, lari jelek, melempar lembing tuh yang begini. Iya. Terus tolak Gini peluru, terus yang iya gini Lempar juga lebih gini. lempar. Kalau ini piring. Iya. Lempar piring. Lempar piring. Iya, ada. Iya. Piring pokoknya begitu. Oh, itu lempar piring disebutnya. Lempar piring. Oh. Yang bentuknya kayak UFO kan? Iya, kayak Iya. UFO. Oh, itu lempar piring ya disebutnya. Ya kalau di Kalimantan. Oh, berarti ini dong. Broken home dong. Enggak, Bib. Itu kan Lempar olahraga. Olahraga, Oh, Bib. kirain. Ya. Nah, berarti gini, nih, pertanyaan gue tuh kayak kok bisa loh? Lo tuh berani-beraninya main di titik yang orang anggap kekurangan lo. Kayak gue dulu tuh selalu menghindari jam olahraga.
kabur lah, sok sakit lah. Karena gue ngerasa kekurangan gue di sana, sehingga gue hindari itu. Makanya nilai olahraga gue selalu 6 aja juga. Padahal biasanya kan orang-orang tuh tinggi-tinggi, apalagi cowok tinggi di nilai olahraga, seni kan. Nah, gue itu lemah di sana-sana tuh. Nah, akhirnya gue ngehindari. Nah, lu kenapa malah? Maksudnya seharusnya kan orang kayak lo nih menghindari segala sesuatu yang terkait dengan bibir kan. Apalagi nyanyi. Ini mau aku jawab dari awal atau langsung intinya, Bib? Terserah, dari awal gak apa-apa. Jadi mungkin aku sering berpikir begini, Bib. Mungkin ternyata semua yang terjadi itu ada alasannya. Dulu waktu kecil tuh aku udah dioperasi, Bib. Jadi lo dari lahir ya? Dari lahir tuh udah sumbing. Terus aku pertama operasi bibir, terus langit-langit. Langit-langit tuh udah tutup. Jadi ngomongku harusnya udah jelas. Sampai saatnya jahitannya tuh mau sembuh. Dan itu kan gatel, Bib. Iya. Namanya anak kecil nggak tahu kan. Iya sih, gue nggak tahu dong. Iya, akhirnya aku tarik lah benangnya itu. Geli, rasanya geli. Enak. Ya, kayak orang gatel kan kalau korek-korek enak tuh. Iya. Tarik lah benangnya. Tarik keluar bunga. Waduh, tukang sulap dong. Karena aku tarik Bib. Nah, yang aku nggak tahu waktu itu, ternyata kalau benangnya ditarik bolong. Oh. Aku baru sadar langit-langit bolong itu SMP. Oh. Iya. Jadi itu yang harus aku pikirin. Oh, pantesan dulu tuh Allah tuh ngasih apa sih? Nyuruh aku narik itu. Oh, ini mungkin jawabannya. Karena kalau aku sumbingnya udah dioperasi, suaranya jelas, orang mungkin nggak tertarik sama aku. Kayak ada contohnya Niko Junius. Iya. Dia sumbing tapi udah udah tutup, jadinya kayak normal aja. Normal. Tapi kalau aku sumbing yang memang belum dioperasi, itu kan suara nggak jelas banget. Iya. Dan itu jadi kelebihan justru. Iya. Suaranya nggak jelas banget, aku nggak bisa jadi stand up. Aku nggak bisa jadi penyanyi. Justru kan kalau orang pada umumnya mikirnya justru karena sumbing tidak bisa jadi stand up dan penyanyi kan. Tapi lu malah justru mikir sebaliknya kan. Iya, nah bolongnya ini, Bib, tinggal sedikit segini. Makanya omonganku tuh masuk dulu anginnya tuh. Kempes tuh. Dikempesin kan? Iya kan? Kayak ibarat kata apa ya? Kayak selang ada bolongnya tuh. Iya. Ditiup. Iya. Ada kempesnya tuh. Iya, jadi ada kempesnya tapi sedikit. Iya. Makanya jadinya sedikit lebih jelas daripada yang belum operasi. Makanya aku masih bisa stand up, masih bisa nyanyi. Iya. Suaranya masih jelas sedikit. Nah itu. Bahkan suaranya jadi bagus kan. Gue kemarin ngomong di video gue sebelumnya bahwa kalau nggak dinyanyiin orang yang bukan lu, itu jadi kurang kan. Iya, jadi kayak kalau menurut gue ya, lu tuh kayak justru kalau ngomong yang falas. Serius. Tapi ketika nyanyi kayak lu bagus. Iya, nggak tahu, Bib. Berarti lu jangan ngomong, nyanyi terus. Kalau ngomong sama orang kasih nada. Nggak bisa, Bib. Vi, dan lu tuh juga ini kan, Vi, banyak selain nyanyi stand up, silat juga kan, Vi? Silat juga silat. Kemarin katanya juara 2 ya? Juara 2. Kemarin setelah lama nggak main silat lagi, iseng-iseng karena gatel ngelihat orang-orang Arab pada boxing kayak gitu. Lu pengen kayak sama Jeffrey Nicole gitu suatu hari? Enggak. Sama saya sih cuma menjalankan apa yang saya bisa. Oh gitu. Iya, jadi wah ada kejuaraan silat nih, ikut iseng-iseng. Emang lu dulu silat? Dulu silat dan sampai atlet juga. Oh, jangan-jangan ini juga ada hubungannya sama sumbing? Ada, Bib. Iya. Saya tuh karena lu gak bisa bersilat lidah, akhirnya bersilat badan aja. Ya, Bib. Jadi saya tuh paling tinggi ya, sampai di Pokwil. Apa? Pokwil? Pokwil, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah. Oh, itu untuk silat tuh? Silat. Sabungnya warna apa tuh, Vi?
Sabuknya kalau di punya aku paling tinggi putih mori. Putih. Lu udah putih? Udah. Uh, Ini Bib. apa? Tari kecak. Unyil. Kirain dari ya. Ya, aku waktu itu juara. Itu hitungannya nasional ya, Mas? Wilayah. Lu wilayah nasional. Iya, aku udah sampai di pertandingan atlet udah sampai nasional. Tapi kalah masih. Kalah juara 3. Juara 3. Wih. Tapi kan panjang perjalanan dari Iyalah sampai nasional. dari perguruan, kabupaten, provinsi, nasional. Betul. Gua agak tahu soalnya gua dulu tuh gua LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Nah, itu juga dari tingkat sekolah dulu kecamatan atau sekolah, terus kota, provinsi, nasional. Itu perjalanannya panjang dan perjuangannya juga melelahkan. Kalau nggak passion nggak bisa tuh. Nah, Habib tahu nggak kenapa aku bisa sampai nasional? Nggak tahu, makanya saya undang Anda podcast. Ini aku ceritain, Bim. Jadi waktu itu aku tanding. Biar keren, cerita ini tidak pernah diceritakan di podcast lainnya. Nggak, ini, aku tanding nih. Tanding kan fokus nih. Nah, lawan itu kok jelek, Bib. Karena? Jadi pasang nih, pasang lagi fokus-fokus. Lawan itu ngeliat bibirku. Ini kok belum dipukul udah sobek. Itu kesempatan aku masuk, Bib. Nah. Itu beneran loh. Bohong sih. Kirain jokes itu ya. Tapi lu udah emang berdamai dengan kesumbingan lu dari kapan sih? Dari keluarga sih. Dari keluarga? Iya, dari keluarga. Tapi berani berbicara kepada orang banyak tuh waktu ikut stand up. Ikut stand up itu pertama kali. Iya. Tapi di lingkungan keluarga udah biasa. Udah biasa. Karena gini, kalau di Imam Ghazali itu, jadi salah satu gibah yang dibolehin adalah menyebut orang misalnya David Sumbi, kalau si Davidnya udah menerima disebut itu, atau bahkan sebutan itu muncul dari lu gitu. Oh, dari dulu istilah berdamai itu udah ada, Bib? Iya, dari dulu udah ada. Jadi boleh tuh disebut si botak gitu. Sebagai penanda bahwa yang dimaksud adalah dia dan dia gak keberatan dengan itu. Kayak kalau nama David kan banyak kan nama David. Banyak. Dan biasanya servernya logout tuh. Iya kan? Iya. Server luar. Iya. Nah ini David Sumbing. Kalau asalkan lu nya gak keberatan, apalagi berdamai, lebih-lebih kalau itu sumbernya dari lu sebutan itu gak apa-apa di agama. Oh. Jadi lu tuh betul-betul udah damai. Udah damai sama orang yang kenal. Kadang ada orang yang nggak kenal, so asik. Iya. Nah, itu aku nggak kenal tuh, Bib. Betul. Aku juga gitu. Aku pernah cerita di podcastnya Om Ded. Aku itu menggunakan login untuk candaan kepada teman-teman yang non-muslim. Itu nggak sembarangan loh. Yang udah kenal aja. Yang udah tahu bahwa dia berdamai dengan candaan itu. Nah, kalau orang yang random, karena sekarang banyak tuh orang-orang random, login. Kemarin aku acara di Palembang, ada non-muslim hadir, kemudian dia nanya, saya non-muslim, login. Menurut aku jangan. Karena akhirnya orang yang mau toleran, mau memuji Islam, akhirnya khawatir, takut disuruh login atau di loginin gitu. Sama ya berarti ya? Sama, Bib. Aku juga gitu. Kalau yang so asik tuh jadi... So asik tuh. Iya. Sampai kadang kan yang sampai bikin kesel, Bib. Ada orang nggak kenal nih, tiba-tiba, woi Tami, mono. Foto. Oh, foto. Iya, tapi disembunyi-sembunyiin sama dia. Oh, nih, mono. Oh. Iya, emang kalau gitu nggak asik. Dan biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh antara so asik atau memang dia niatnya merendahkan, tapi dibungkus pakai so asiknya itu atau so bercandanya itu. Itu yang bikin kita, dan itu kayak kerasa ya Wi, sama kita. Iya, ya? kerasa. Ah, ini nggak tulus nih. Iya, kerasa sih. Iya, soalnya nggak bisa nyanyi. Kalau tulus bisa nyanyi harusnya. Maaf. Terus, Vi, karena ngobrolnya sama gua, lu pernah ini nggak, Vi? Pernah bikin lagu religi nggak? Pernah bikin lagu religi? Nggak pernah, Bib. Nggak pernah? Nggak. Kayaknya Anda tidak ada keresahan tentang religi.
Dia tidak religius. Iya. Tapi Habib pernah bikin lagu. Gua bukan bikin lagu, gua tuh dulu punya grup musik. Wih, Habib pernah main band banget nih. Iya, tapi band religi. Oh, band dengan ini. Religi dan ini kultur. Jadi antara band tapi ada nuansa dakwahnya, ada juga nuansa budayanya. Namanya Molong Syafaat. Molong itu artinya metik bahasa Madura. Syafaat itu artinya syafaat Nabi Muhammad. Jadi grup dan itu awalnya teman-teman gua SMA ketika gua balik lagi dari Jakarta karena setahun harus nemeni orang tua. Itu gua datang nongkrong ke tempat teman-teman, nggak taunya dia di studio band. Terus pada aneh-aneh lah. Gua nggak mau menyebut keanehannya lah karena keanehannya tuh mabuk dan lain sebagainya. Itu disebutin juga, Bib. jadi akhirnya kata gua, bandnya itu mulai udah gak laku gitu, gak dapat panggung. Mulai goyang. Iya, akhirnya kata gue mau nggak, yuk kita bikin band. Gue yang ini deh yang bantuin. Kalau cuman rokok, kopi, buat nongkrong, ayo deh. Yang penting latihan kita bikin band-band atau lagu-lagu religi. Nah, akhirnya bikin. Nah, gue tuh suka masukin bukan lirik lagu, tapi puisi-puisi di tengah lagu gitu. Bukan puisi sih, kayak prosa, karena dibilang puisi juga gue gak puitis kan. Kayak nasihat-nasihat gitu. Yang Itu. biasanya ada rimanya tuh. Nah, sebenarnya aku pengen bikin yang kayak gitu, Bib. Yang maksudnya di lagu tuh ada pesannya. Tapi aku karena referensi pun jarang baca ya, Bib. Iya. Karena jadi referensi itu sedikit. Lah. Tapi kayak lu sempat ini nggak, Vi? Kayak pengen gitu edisi kayak entar lagi kan tahun depan nih awal tahun udah mulai masuk Ramadan nanti. Lu kepikiran nggak misalnya Ramadan gue bikin? Karena kan tipikal lagu lu tuh kayak sendu gitu, yang pas banget tuh buat religi. Ini, Bib, aku tuh punya kekurangannya kosakata dan kata-kata yang ada di dalam otakku tuh sedikit. Nah, jadi ya makanya lagu-laguku tuh liriknya sederhana gitu, nggak jauh-jauh, karena cuma itu yang bisa. Iya. Nggak kayak lagunya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan tuh siapa? Payung Teduh kan kayak puitis banget. Iya, kalau Payung Teduh emang tulus, puitis. Aku nggak bisa begitu karena mungkin karena belum pernah kehujanan lo. Itu, Bib, jadi keterbatasan kosakata. Nah itu gua sih banyak kalau urusan kosakata. Atau Habib yang nulis lirik, nah, saya yang nyanyi. Boleh tuh buat Ramadan nih ya. Buat Ramadan. Wah, keren tuh. Tapi viral nggak ya? Insya Allah, Bib. Kalau yang ya karena kita kan niatnya untuk dakwah. Iya. Yang penting tidak viral di dunia tapi viral di langit. Viral di langit. Iya kan, enaknya dakwah gitu kan. Gua dulu niat bikin YouTube gitu enaknya. Gak ada beban untuk viral. Karena yang penting kan dakwah. Walaupun nggak ada yang nonton, asalkan Tuhan nonton, dalam artian merestui, dapat pahala udah. Sama kayak lagu-laguku banget nih. Aku nggak pernah pengen, maksudnya viral ya pengen dong. Tapi nggak pernah meniatkan untuk itu. Niatnya cuma menyampaikan keresahan. Sama kayak stand up. Makanya pas kemarin tiba-tiba trending, kaget aku, Bib. Iya. Iya gila, dua-duanya loh trending kan? Iya, sempet yang paling keren tuh yang video klip trending 4, yang lirik trending 5. Iya, berjejer. Iya. Dan itu bukan trending di musik kan? Trending di umum. Yang video klip trending di umum tuh trending 3. 3 kan? Iya. Udah turun sekarang, kesalip sama Korea. Gua tuh sebelum nonton itu, versi YouTube-nya, gua nonton di PWK, terus gua ambil di TikTok, gua naikin ke story itu karena emang ya gua punya kedekatan tersendiri lah dengan ayah. Guru pertama gua tuh ayah gua. 2 tahun pertama gua nge-YouTube itu semua ilmunya dari ayah. Dan apa ya? Kayak yang mendorong gua untuk dakwah itu ayah. Yang membangun jalan gua untuk jadi orang yang ngerti agama dan mendakwahkan agama dari kecil itu ayah. Makanya gue nyebut ayah terus di 2 tahun pertama YouTube sampai habis tuh bahan tentang ayah, cerita tentang ayah tuh habis tuh. Makanya ketika karena
Nah ini juga Vi yang gua penasaran. Orang itu semua bikin lagu ibu, ya nggak? Ibu kan biasanya Ya. Iwan Fals, ibu, kemudian ya Sedikit lah yang membahas tentang ayah. ayah. Ada tuh ayah. Dalam Ini apa, hening hatiku rindu. Iya, itu sama Ebit Gade. Ebit kalau nggak salah. Ebit. Sama, iya Ebit kayaknya. Ebit Gade itu. Ebit Gade kan. Ayah. Heeh. Ebit, benar. Gue sih gak sumbing tapi lebih jelek suara gue daripada Davi. Tapi nadaku lebih jelas dari Habib. Iya makanya Ya. lebih keren lo kan, kalau gue kan jelek tuh. Tapi gimana pun saya kan rumus dunia viral. Kadang orang itu kalau prestasi itu tidak mesti di kelebihan, kadang di kekurangan. Iya. Karena aku pengen itu sih, pengen ngebuktiin sama dunia tuh. Kalau walaupun aku sembing, aku juga bisa gitu. Dan akhirnya jadi inspirasi menurut gua kan. Inspirasi mungkin banyak orang sumbing di sana yang ternyata bisa loh Ya. di kesumbingan ini dikelola jadi sesuatu untuk prestasi yang diapresiasi. Ya. Semenjak itu juga, semenjak naik itu banyak juga orang tua yang nge-DM yang punya anak sumbing gitu. Kadang aku bacanya sedih. Oh gitu. Iya. Jadi dia apa curhat tuh? Curhat, saya punya Anak anak nih, sumbing begini. Kadang sampai nangis juga, Bib. Tapi menurut gua Ria yang perlu digarisbawahi, jangan kemudian anaknya dituntut untuk nyanyi juga seperti ini. Enggak. Karena kan bakatnya itu Bakatnya beda-beda. harus dicari sendiri oleh si anak itu, bisa dengan dibantu orang tua. Nanti nuntut, Davi aja bisa, lu sumbing kok gak bisa nyanyi kan? Iya. Aneh kan? Aku sering dibanding-bandingin gitu. Iya. Iya kan? Dan akhirnya justru bikin mental dia drop kan? Iya. Harus dijaga itu, Bib. Tapi waktu aku kecil aku dijeglekkan sama orang tua, Bib. Oh, orang tua yang Iya, yang jeglekkan orang tua. Itu tuh, masa tuh, si itu aja bisa, masa kamu gak bisa? karena sumbing juga sih itu. Enggak. Karena Enggak, Bib. oh kirain. Oh dibanding-bandingkan dengan anak pada umumnya. Ini tuh lihat tuh. Dia aja bisa ajan di masjid, masa kamu enggak? Oke, berarti ya itulah ya. Siapa tahu ntar ya, buat Ramadan kita collab ya. Iya. Gua bikin Habib. liriknya, Iya. lu bikin nadanya, nanti lu yang nyanyiin. Sama Habib. Kalau ada lirik-lirik puitis yang perlu dibacakan, gue yang bacain. Iya, boleh tuh, Bib. Mantap ya. Next project. Ramadan jadi ada yang beda lagi nih dari kita. Ramadan tahun ini ditemani kebindengan. Ditemani nyanyian yang sesuai dengan ilmu tajwid, yaitu salah satunya dengung. Makasih ya. Terima kasih banyak, Bib.